Bayangkan, kamu hidup di dunia tanpa listrik, tanpa internet, tanpa mesin cetak. Satu-satunya cara manusia menyimpan pengetahuan adalah dengan menulisnya di atas gulungan papirus yang rapuh. Ini bayangkan, semua tulisan itu jutaan halaman filsafat, matematika, kedokteran, sastra, ekonomi, dari Yunani, Mesir, Persia, India, dikumpulkan dalam satu tempat. Dan suatu hari, tempat itu terbakar. Ini adalah perpustakaan Alexandria, didirikan sekitar abad ketiga sebelum Masehi di Mesir, di bawah kekuasaan dinasti Ptolemeus. Bukan sekedar perpustakaan biasa, para sejarawan memperkirakan tempat ini menyimpan antara 400.000 hingga 700.000 gulungan papirus, naskah-naskah dari seluruh penjuru dunia kuno. Disinilah Eratosthenes menghitung keliling bumi dengan akurasi yang luar biasa. Disinilah Euclid meletakkan fondasi geometri. Disinilah para ilmuwan dari berbagai bangsa tinggal, berdiskusi, dan menulis. Bahkan ada lebih dari 100 cendekiawan yang menetap di sana secara penuh waktu. Tapi inilah yang membuat kisah ini semakin menarik. Tidak ada satupun orang yang benar-benar bisa dipastikan bersalah. Tersangka pertama adalah Julius Caesar, tahun 48 sebelum Masehi. Dalam pertempuran di pelabuhan Alexandria, Caesar membakar armada lawan. Api itu menyebar ke kota. Bagian besar perpustakaan kemungkinan ikut terbakar. Tapi anehnya, Caesar tidak pernah menyebut kejadian itu dalam catatannya. Angka kedua adalah oknum kaum Kristiani tahun 391 Masehi. Saat agama Kristen semakin berkuasa, seorang uskup bernama Theophilus memerintahkan penghancurkan kuil Serapis, yang juga menjadi rumah bagi cabang perpustakaan Alexandria. Ribuan gulungan kemungkinan musnah saat itu. Dan tersangka ketiga yang paling sering-sering disebut adalah Khalifah Umar dari peradaban Islam tahun 642 Masehi. Konon ia berkata, jika buku-buku itu sesuai dengan Al-Quran, maka tidak diperlukan. Jika bertentangan, maka harus dimusnahkan. Dan seluruh isi perpustakaan dibakar selama 6 bulan penuh. Tapi para sejarawan modern menolak versi ini. Kisah itu baru ditulis 600 tahun setelahnya, dan kemungkinan besar adalah propaganda politik, bukan fakta sejarah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Menurut konsensus ilmuwan modern, perpustakaan Alexandria tidak mati dalam satu malam kebakaran yang dramatis. Ia mati perlahan selama berabad-abad. Karena diabaikan, karena dana dicabut, karena perang demi perang mengikis gedung-gedungnya, karena para penguasa tidak lagi peduli dengan ilmu pengetahuan. Ini bukan kisah tentang satu villain yang membakar kebenaran dalam satu malam. Ini adalah kisah tentang bagaimana peradaban bisa membiarkan cahayanya padam, bukan karena serangan, tapi karena ketidakpedulian. Kita tidak tahu persis apa yang hilang, mungkin obat-obatan yang bisa menyelamatkan jutaan nyawa, mungkin filsafat yang mengubah cara kita melihat dunia, mungkin jawaban dari pertanyaan yang bahkan mungkin belum kita temukan. Yang kita tahu adalah pengetahuan itu rapuh. Dia butuh dijaga, dirawat, dan disebarkan, bukan cukup hanya disimpan.